Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawini Khairani dengan NIM 24002011. Di sini saya akan menganalisa tentang komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Katz dan Kahn, komunikasi organisasi adalah merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan atau meaning atau arti di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Zayko dan C, komunikasi organisasi adalah satu sistem yang saling tergantung yang mencakup internal dan eksternal. Secara umum, we can next communication statement sederhana dari BT Seni yang dikemukakan sekitar abad ke-19 sampai 20, sekitar 1972. Bodhi menyatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi, mulai dari dalam kandungan seorang ibu sudah mengajak calon bayinya, kita dengan orang tua pada masa kita masih ada diraih mereka untuk berkomunikasi sampai lahir. Pun seorang bayi punya makna komunikasi yang kadang-kadang hanya bisa dipahami oleh ibunya sendiri. Yang kedua yaitu adalah fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu mengendalikan perilaku anggota yang dengan beberapa cara. Setiap anggota mempunyai hierarki, wewenang, dan garis panduan formal yang harus dipatuhi karyawan. Yang kedua, komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Yang ketiga yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok. Di sini maksudnya merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Yang keempat, komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah mengambil keputusan. Ada beberapa fungsi komunikasi itu. Yang pertama adalah fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang ketiga yaitu fungsi integrasif. Yang keempat apa itu fungsi informatif? Informatif itu adalah processing system, artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Jadi adalah fungsi dari komunikasi dianggap bahwa organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang bisa memproses informasi. Yang kedua adalah konsep komunikasi regulatif, artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya mempresentasikan atau menyampaikan berbagai macam standar operasional, prosedur, aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam satu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi, setiap individu, dan di setiap level bisa memahaminya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif, di mana fungsi integratif ini mempunyai arti pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika akan ada masuk di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita harus yang memang sudah menjadi role-nya, sehingga pada setiap organisasi dalam fungsi integrasif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya dan menyediakan apa saluran-saluran yang memungkinkan. Fungsi keempat yaitu adalah fungsi persuasif, artinya setiap pimpinan atau mereka yang mewakili kewenangan, biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi, akan lebih memanfaatkan fasilitas. Fungsi ini memudahkan penyampaian informasi agar dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan
atau perintah. Materi selanjutnya di sini adalah jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama itu adalah komunikasi atasan ke bawahan. Komunikasi ini terjadi ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu komunikasi bawahan ke atasan. Komunikasi ini terjadi ketika bawahan mengirimkan informasi ke atasan. Tujuan utama adalah untuk memberikan umpan balik, meminta informasi dan mengajukan saran. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam inti kerja yang sama. Yang keempat yaitu komunikasi eksternal, yaitu melibatkan pertukaran informasi dengan pihak luar organisasi. Yang kelima yaitu komunikasi internal, yaitu melibatkan pertukaran informasi di dalam organisasi antara unit-unit yang berbeda. Pada karakteristik organisasi itu jadi harus paham berada di organisasi dengan karakteristik yang mana sehingga kita tahu diri untuk melakukan atau bekerja, bertindak seperti apa. Kalau untuk karakteristik itu pada umumnya satu yang jelas organisasi baru disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau yang jelas ada. Pembagian kewenangan kewenangan yang kedua adanya pusat kekuasaan. Jadi setiap bagian pusat kekuasaannya ada sampai kepada pusat kekuasaan tinggi, yaitu yang kita sebut sebagai struktur atau garis kewenangan struktur organisasi. Selanjutnya yaitu koordinasi antara setiap komponen yang muncul tapi yang ada dalam organisasi itu. Jadi ketika kita hanya satu dengan dua orang, kadang-kadang udah belum layak disebut organisasi, tapi organisasi itu layak disebut sebagai sebuah lembaga formal dari kumpulan orang-orang ketika kita memiliki 5 teman atau 7 karakter seperti yang tipe organisasi dipandang. Tipe-tipe organisasi paling tidak sekedar wawasan saja atau menambah wawasan untuk kita. Tipe organisasi bisnis namanya juga organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah yaitu mencari keuntungan secara ekonomi bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba. Organisasi tidak mengorientasi pada laba atau keuntungan, artinya kebalikan dan orientasi bisnis tadi. Yang ketiga, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan atau organisasi yang sebagian atau keseluruhan modal yang berasal dari negara. Milik negara yaitu perusahaan atau organisasi yang sebagian atau pemerintah. Dan terakhir adalah yaitu koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Karakteristik utamanya adalah user versus work, yang artinya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, dan untuk kita. Keuntungan sebesar-besarnya adalah untuk kita bersama. Lalu kalau saat ini bergabung ke organisasi mana paling tidak bisnis, ya hasil organisasi bisnis itu sendiri. Dalam sebuah organisasi adalah berurutan, yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang ada di dalam setiap organisasi secara bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa berbicara kepada siapa-siapa yang berbicara untuk apa, dan informasi apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.